Nah, di depan sana kelihatan itu adalah Bu Renteng ya, atau selokan Van der Wijk. Jumpa lagi teman-teman dengan Om Pun Channel. Sekarang saya ada di exit tol Banyurjo. Exit tol Banyurjo itu exit tol jalan tol Jogja-Bawen ya, yang ada di Banyurjo, Tempel, Sleman, Yogyakarta. Nah, di depan sana itu jauh itu kelihatan adalah Gunung Merapi ya. Tapi kali ini teman-teman akan saya menelusuri atau akan saya telusuri dari exit tol Banyurjo ini ke selatan ya, sampai ke Jalan Nasional Jogja Wates. Oke, nanti akan saya tunjukkan jalannya seperti apa ya. Saya akan puter balik di sini, di jalan yang sedang dibuat ini ya. Oke, nah kita akan masuk di sini. Ini jalan yang sedang dibuat untuk kelengkapan atau apa istilahnya ya, untuk proyek exit tol Banyurjo, exit tol Jogja-Bawen. Nah, saya berjalan atau bergerak ke selatan ini, melewati jalan yang belum diaspal ini ya. Tapi yang kanan saya itu sudah diaspal karena itu jalan Klangon Tempel ya. Oke, ini saya menuju ke selatan, akan saya telusuri jalan Klangon Tempel ya, atau dari exit tol Banyurjo ini ke arah selatan sampai ke Jalan Jogja Wates. Oke, mari. Nah, ini saya sampai di Padukuhan Gondang nih. Padukuhan Gondang Banyurjo Tempel ya maksudnya ya. Ini tolong teman-teman kalau ada informasi tentang lokasi yang salah bisa dilengkapi di atau dikoreksi di kolom komentar. Nah, Jalan Jogja Wates dari sini itu berjarak kurang lebih 15 km. Jadi cukup jauh apa cukup dekat teman-teman. Nah, itu kalau ukuran orang yang bepergian jauh pastinya jalan segitu cukup dekat ya, 15 km. Kalau kita berjalan dengan kecepatan 60 km per jam, 1 jamnya 60 km, berarti kalau 15 km berarti 60 menit dibagi 4 ya. Berarti sekitar 15 menit. Nah, mudah-mudahan tidak salah ya hitungan saya ya teman-teman ya. Nah, 15 menit ya cukup lama sebetulnya kalau jalan. Tapi ini jalannya memang kurang anu ya teman-teman, kurang halus. Nah, oke, kalau ke kiri itu Seyegan, nah kalau ke kanan Ngodian Sentolo ya, maksudnya bisa ke Ngodian dan Sentolo. Kalau lurus Jalan Nasional Jogja Wates. Oke teman-teman, ini ramai sekali ini. Nah, di depan saya ini adalah kantor Kelurahan Banyurjo, Tempel, Sleman. Nah, kanan jalan ini ya, memang tidak saya sorot karena ini jalannya bergelombang, banyak tambalan ini sehingga tidak rata. Ya, tidak berlubang tapi banyak tambalan sehingga tidak rata. Kemudian nanti di depan sana saya akan melewati jalan tol Jogja-Bawen ya. Jadi girder-girder yang di atas jalan dekat SMP Negeri 2 Tempel. Nah, jalan ini suatu saat akan ramai sekali kalau exit tolnya sudah jadi. Tetapi kondisi jalannya mungkin karena konstruksi tanahnya ya, jadi gampang retak-retak ini. Nah, di depan ini adalah
kanan saya ini SMP Negeri 2 tempel, kemudian di atas sana itu adalah girder-girder ya, ini jalan layang ya, jalan tol layang di atas saya ini. Saya melewati Selokan Mataram. Selokan Mataram itu nanti kalau ke barat terus sampai ke Ancol Bligo atau Bendung Karangtalun ya, teman-teman ya. Bendung Karangtalun Bligo itu udah masuk ke Kabupaten Magelang, kecamatan yang luar ya. Nah, bisa ditempuh lewat jalan ini ke kanan ya. Memang jalannya seperti ini. Ya, saya tidak bisa banter teman-teman. Saya ini berjalan dengan kecepatan 40 ini, 40 km per jam ya, jadi tidak banter ya. Jadi mungkin nanti bisa 20 menit ya, atau bisa 25 menit sampai ke Jalan Nasional Yogyakarta itu. Mudah-mudahan tidak saya potong videonya ya, tidak terlalu panjang. Nah, di depan sana kelihatan itu adalah Bu Renteng ya, atau Selokan Van der Wijk. Nah, ini ya di sebelah kanan saya ini udah kelihatan ya di sebelah kanan, tapi depan sana ya itu kelihatan ya, itu adalah Bu Renteng atau Selokan Van der Wijk. Nah, di kanan saya itu Dusun Tangisan. Nah, ini. Nah, Selokan Van der Wijk ini memang memiliki keunikan atau apa ya, kalau tidak bisa dibilang keajaiban ya. Karena sungainya atau selokannya itu lebih tinggi dari jalan. Jadi jalannya itu lebih rendah ya teman-teman ya. Oke, akan saya sorot ke kanan. Nah, ini sudah masuk ke cagar budaya ini, Selokan Mataram ini, apa Selokan Mataram, Selokan Van der Wijk ya, sudah masuk ke cagar budaya sehingga memang perlu dijaga kelestariannya. Nah, karena di samping masih berfungsi, sebetulnya juga bisa menjadi wisata edukasi ya. Jadi wisata edukasi itu bisa kita ambil dari sejarahnya ya. Misalnya kita pernah dijajah Belanda, kemudian muncul pertanyaan, kenapa kita bisa dijajah Belanda. Nah, itu menjadi suatu pelajaran ya bagi kita semua, jangan sampai terulang lagi. Itu kalau dilihat dari sisi sejarah ya. Kemudian kalau dilihat dari sisi teknologi ya, konstruksi Bu Renteng itu zaman dulu ya bangunnya ya teman-teman ya, berarti sekitar tahun 1900-an atau 1800-an lah ya. Karena untuk tepatnya saya tidak hafal, tetapi jelas Bu Renteng itu kalau sekarang mungkin usianya sudah hampir 1 abadan sekitar itu, 100 tahun ya. Nah, tetapi hebatnya masih berdiri kokoh, ibaratnya begitu. Nah, itu bisa kita pelajari dari segi teknologinya ya. Jadi kita memang harus menjadi apa istilahnya, menjadi lebih pintar lagi ya. Bukan untuk mengenang kehebatannya Belanda, tapi kita harus mengenang kenapa kita bisa dijajah waktu itu. Jadi mengambil hikmah dan sisi positifnya ya dengan adanya cagar budaya itu. Nah, Selokan Van der Wijk itu fungsinya adalah untuk mengairi lahan pertanian yang konon waktu itu ditanami tebu. Ya, karena di daerah Istimewa Yogyakarta, jadi waktu itu mungkin Kesultanan Mataram ya, itu banyak pabrik gula
yang didirikan oleh Belanda. Oke, kita akan lurus teman-teman. Ini Balangan ya. Ini Balangan ini, teman-teman. Kita akan belok, nah mengikuti jalan ini ke arah Jalan Nasional Yogyakarta. Wah, ini jalan yang seperti ini. Jadi ini saya tidak begitu banter ini. Mungkin nanti bisa 30 menit ya. Ini masuk desa Sendangrejo. Sendangrejo, minggir Sleman ya. Sendangrejo itu minggir Sleman, teman-teman. Jadi di daerah sekitar Renteng tadi banyak peninggalan Belanda ya. Karena dulu Belanda membangun banyak sekali saluran irigasi ya. Jadi teman-teman, kalau dari exit tol Banyurjo ke arah selatan itu melewati jalan ini ya, nanti akan tembus ke Jalan Nasional Yogyakarta. Jadi bagi yang menggunakan tol Jogja-Mbawen, misalnya dari Semarang, akan ke daerah di sekitar Jalan Yogyakarta, misalnya Sentolo, kemudian Gamping, kemudian kalau ke barat itu Wates dan sebagainya, bisa keluar di exit tol Banyurjo itu. Kalau dari arah Semarang ya. Kemudian dari exit tol Banyurjo ke arah selatan menuju ke Jalan Nasional Yogyakarta di sebelah selatan sana. Nah, kalau dari tol Jogja-Mbawen, kalau tidak keluar atau turun di exit tol Banyurjo, keluar dari exit tol Banyurjo, itu ke timur, itu sudah tidak ada lagi exit tol ya, kecuali nanti bisa pindah ke jalur tol Jogja JIA kalau sudah jadi, melalui Junction Sleman itu yang ke selatan, kemudian keluar ke exit tol Gamping ya. Bisa juga di situ kalau mau ke kota Jogja misalnya, atau juga bisa ke timur tol Jogja Solo, kemudian keluarnya sekitar di Ring Road sana ya, ada jalan apa istilahnya pintu keluar ya di sana ya. Jadi banyak sekali sebetulnya pilihannya itu. Nah, di depan tuh jalannya sudah agak halus ini ya, lumayan ini ya. Kelangon masih sekitar 10 kilo, itu 9,84 km ya, ke arah selatan doang. Mungkin perjalanannya sudah hampir seperempat jam. Jadi kalau dari hitung-hitungan tadi nggak bener ya, teman-teman nggak bisa ya, terrealisir ya. Karena jalannya banyak lubang-lubangnya ini. Ini saya sampai di Dusun Suronandan. Dusun Suronandan. Kita akan terus ke selatan. Nah, dari exit tol Banyurjo ke Jalan Nasional Jawa Tengah itu hanya
melewati sekitar dua lampu ya, dua lampu lalu lintas ya, traffic light ya, yaitu di perempatan Gedungan itu ada traffic light. Kemudian di sebelah selatannya lagi ada traffic light yang masuk ke Jalan Nasional Yogyakarta. Jadi dua traffic light sehingga relatif lancar ya, tidak banyak lampu merahnya, lampu lalu lintasnya. Tapi sayangnya jalannya teman-teman sudah rusak parah ini memang. Yang dari arah exit tol Banyurjo ke arah ke arah Jalan Nasional Yogyakarta, meskipun tidak seluruhnya ya, karena di sebelah selatan perempatan Gudian itu sudah diperbaiki dan sebelah utaranya juga sudah diperbaiki ya. Tapi memang belum semuanya. Mungkin bertahap ya. Nah, ini saya percepat sedikit biar tidak terlalu lama ya nanti durasinya. Nah, di depan tuh jalannya sudah halus. Di daerah kiri saya itu daerah Pedaran, Dusun Pedaran ya. Ini kalau ke kanan nanti sampai ke Kebon Agung. Nah, ini udah halus ya teman-teman ya. Ini udah halus ini jalannya. Sayang belum semuanya ya, belum sampai ke exit tol Banyurjo sana. Kiri kanannya ini ditanami pohon tanjung nih nampaknya ini ya. Kalau saya lihat dari daunnya ya, kalau nggak pohon tanjung mungkin pohon mahoni, tapi saya cenderung ke pohon tanjung ini. Nah, di depan sana itu ada bangju atau traffic light Gedungan ya. Jadi di bangju Gedungan itu kalau ke kanan nanti tembusnya sampai ke jembatan Ngapak, kemudian masuk ke Kabupaten Kulon Progo. Nah, sebelah baratnya jembatan Ngapak itu adalah Kapanewon Nanggulan. Nah, kalau ke kiri, ke timur itu sampai ke Yogyakarta melalui ini Godian ya, Godian. Melalui Kapanewon Godian. Nah, kalau lurus sampainya ke Jalan Nasional Yogyakarta. Oke, ini lampunya merah sebentar paling ya teman-teman ya. Kita akan berhenti sebentar. Oke, kita hijau akan ke selatan lurus ya. Sudah hijau lampunya, selatan lurus. Nah, tinggal beberapa kilometer dari perempatan Gedungan ya.
sampai ke Jalan Jogja Wates, 6 km lagi. Kalau jalannya halus mungkin 6 km itu 5 menit sampai ya teman-teman ya. Tapi karena jalannya banyak tambalan ini, tapi yang di sisi selatan, yang di depannya sekitar Kapanewon Moyudan itu jalannya sudah halus ya. Wah, ini jalannya bergelombang. Waduh. Nah, di depan itu jalannya udah halus. Nah, ini jalannya halus karena baru saja diperbaiki. Belum lama ya, sekitar 3 bulan yang lalu jalan ini selesai diperbaiki. Halus dan lebar ya. Nah, jalan ini juga diberi pembatas samping ya. Jadi tidak sekedar diperbaiki jalannya, tapi ada pembatas samping juga, ada di bangket ini. Pinggir jalan ini juga diperbaiki selokannya. Kiri satu adalah Kapanewon Moyudan. Ini Polsek Moyudan. Nah, ini ada perempatan kecil ya teman-teman. Kalau ke kiri ini sampai ke Sedayu ya, yang ke kanan sampai ke daerah Moyudan ya, Kali Duren. Kemudian ada Sermo dan sebagainya. Nah, 5 kilo lagi ya, kita sampai ke Jalan Nasional Jogja Wates. Ini jalannya halus. Jalannya halus dan lebar ya. Nah teman-teman, video ini diambil pada hari Kamis, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya keempat tahun 2025. Ini tanggalnya tanggal 3 April tahun 2025 ya. Jadi masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri sebenarnya nih. Tapi jalan ini mungkin karena masih terlalu pagi ya, agak lengang juga ya. Nah, sekitar 4 km lagi sampai. Dan jalan ini adalah jalan peninggalan Belanda ini. Ini jalan peninggalan Belanda ya, karena memang jalan-jalan di Jawa terutama itu memang kebanyakan adalah jalan-jalan peninggalan Belanda.
Nah, itu salah satu dari apa istilahnya warisan Belanda yang positif bagi kita ya. Di samping jalan kereta api juga jalan raya itu banyak sekali. Yang terkenal adalah jalan raya pos ya, Anyar Panarukan itu. Nah, ini jalannya udah mulai bergelombang lagi ini. Waduh. Ini yang kanan jalan tuh Moyudan ya teman-teman ya. Dan yang kiri jalan ini adalah Sedayu. Wah, ini banyak yang lari-lari tapi di pinggir jalan raya begini harusnya hati-hati ini. Karena ini jalan raya ya. Ini jalan yang cukup ramai. Ini saya berjalan dengan kecepatan 45 km per jam ya. Jadi tidak terlalu banter, tetapi karena jalannya tidak halus ya, dan judul-judul. Nah, ini saya sampai di Kelurahan Sumber Rahayu, Moyudan, Sleman. Nah, di sebelah kanan sana saya ini ada objek wisata Studio Alam Gamplong ya, yang cukup terkenal itu ya, Studio Alam Gamplong, yang dulu pernah digunakan untuk syuting sutradara Hanung Bramantyo. Nah, kalau mau ke Gamplong, jalan di depan sana ini ke kanan ya, di sebelah utaranya rel kereta api. Nah, itu ada jalan kanan, itu ada Gamplong. Nah, di bawah saya itu adalah jalur rel kereta api. Nah, di depan tuh agak nanjak dikit ya, itu Gunung Mojo. Nama dusunnya adalah Gunung Mojo. Nah, di depan sana udah kelihatan itu Jalan Nasional Jogjawates ya. Udah kelihatan mobil lalu lalang, karena ini masih suasana Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya keempat ini, H+. Jadi karena kalau hari rayanya itu jatuh tanggal hari Senin ya, tanggal 31, ini hari Kamis. Di depan sana di pertigaan Klangon itu kalau ke kanan tuh Wates ya,
Tawates atau Bandara YIA bisa. Kalau ke kiri kota Yogyakarta. Nah, saya akan mengambil jalan yang ke kiri ya, yang menuju ke arah kota Yogyakarta. Ya, udah hijau. Kita akan belok kiri ya, teman-teman ya. Inilah Jalan Nasional Yogyakarta. Kita mengarah ke timur ini. Jadi perjalanan saya hari ini dari exit tol Banyurjo, Tempel Sleman, sampai ke Jalan Nasional Yogyakarta. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi di kolom komentar. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya.